Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak? Alhamdulillah. Mari kita mulai pembelajaran kita pagi ini dengan baca lafaz basmalah. Silakan dipimpin doa. Reza, mana Reza? Taritu doaan. Nah, kita nggak hadir hari ini. Nah, masih ada beberapa yang belum hadir, mungkin masih OTW sinyalnya ya. Ya anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teori VSIPR dan teori domain elektron untuk menentukan bentuk molekul. Ingat ya? Siapa yang masih ingat bentuk molekul itu ada apa aja? Segitiga, linear, oktaedral, Tetrahedral. Hedral, linier, Bipiramida, tepi, trigonal bipiramida, linear, segitiga datar, bentuk V, segitiga piramidal. Nah, Masya Allah masih ingat ya. Yang sudah lupa silahkan diingat-ingat lagi. Nih, kalian udah sarapan belum? bambu, Belum. belum, Yang belum sarapan, niatnya mau sarapan apa pagi ini? Ya. Silakan dilihat gambarnya. Ini ada gambar apa? Sarapan nih. teh sama susu, es teh sama susu. Es teh manis, susu sama apa, air sama minyak. Ya, ketika kita mencampurkan gula pasir ke dalam air untuk menjadi es teh ini, gulanya larut gak? Larut. Tapi kalau misalnya kita mencampurkan minyak ke dalam air, apa yang terjadi? Minyaknya tidak menyatu dengan air. Kenapa? polarannya berbeda. Kepolarannya berbeda. Nah, mari kita lihat dulu video yang ingin ditayangkan. Terlihat ya di video yang barusan kita lihat bahwa air itu tidak bercampur dengan minyak. Ya, apa sebabnya? Nah, kita akan mempelajari hari ini. Ya, materinya kemarin sudah Ibu share di grup, di PC juga ada. Setelah mengamati video dan slide, yang ingin saya ketahui adalah yang pertama, mengapa ada senyawa yang larut dalam air dan ada yang tidak larut? Yang kedua, senyawa polar itu seperti apa bentuknya? Ketiga, apakah perbedaan dari senyawa polar dan non-polar? Dan yang terakhir, apa kaitan dari kepolaran dan bentuk molekul? Setelah melakukan literasi, maka rencana saya dalam pelaksanaan proyek ini adalah yang pertama, membuat bentuk molekul dari senyawa. Itu H2S, PCl3, SiH4, SF4, dan SF6. Yang kedua, menggunakan alat dan bahan yaitu laptop, perangkat lunak mau view, dan internet. Bahannya jam 8 sampai jam setengah 9, mengisi LKPD-nya jam 12 sampai jam 2. Dan senyawa yang akan saya buat bentuk molekulnya berbantuan MolView adalah ini nomor 1 ada H2S, jumlah domainnya ada 4, jumlah PE-nya ada 2, PEB-nya ada 2. Struktur labelnya seperti ini. Yang kedua ada PCl3, jumlah domainnya ada 4, PEI-nya ada 3, dan jumlah PEB-nya ada 1.
Jadi kurang lebih seperti ini. Kita taruh S sebagai atom pusatnya, lalu kita taruh H di samping kanan dan kirinya. 2. Lalu kita pencet tombol 2D to 3D. Di sini akan muncul bentuk molekulnya dan dia. Yang pertama merupakan hidrogen sulfida dengan bentuk molekul huruf V bengkok, mempunyai bentuk yang asimetris dan mempunyai sifat polar. Senyawa kedua yaitu fosfor triklorida yang mempunyai bentuk molekul trigonal piramid, kemudian bentuk yang asimetris dan mempunyai sifat polar. Pengalaman menarik yang saya alami saat melaksanakan proyek pembuatan bentuk molekul 3D adalah kegiatan pembelajaran yang menarik. Dan juga di saat saya melakukan proyek ini, saya mendapatkan fakta-fakta atau pengalaman dan juga ilmu-ilmu baru yang menarik dan belum tentu saya bisa dapatkan kalau saya tidak mencoba membuat bentuk molekul 3D ini. Polaran itu adalah kecenderungan terjadinya pemisahan muatan dalam molekul. Kepolaran dapat dikatakan ketutupan, dan ketutupan itu terjadi karena dua hal. Yang pertama karena ada muatan, yang kedua karena ada gugus fungsi. Di bab sebelumnya tentang sistem periodik unsur juga kita sudah mempelajari bahwa kepolaran itu disebabkan oleh perbedaan keelektronegatifan, selisih keelektronegatifan. Ya. Penyebab yang kedua, senyawa dikatakan polar apabila memiliki bentuk molekul yang seperti apa? Ya, H2O memiliki bentuk molekul yang bengkok atau bentuk asimetris. Nah, bentuk yang asimetris ini adalah merupakan senyawa polar. Sedangkan CH4 memiliki bentuk tetrahedral. Bentuk tetrahedral itu bentuknya simetris, merupakan senyawa nonpolar. Berarti kita bisa menentukan dari bentuk molekul yang sudah kita pelajari sebelumnya, bentuk molekul mana saja yang bentuknya simetris dan bentuk molekul mana saja yang bentuknya asimetris, maka kita bisa memprediksi, oh senyawa ini sifatnya polar. Oh, dan senyawa yang lain bersifat non-polar dari bentuknya. Ini senyawa amonia. Kalau bentuknya seperti ini, simetris atau asimetris? Asimetris. Asimetris. Seperti ini, kira-kira senyawanya polar atau non-polar? Polar. Non-polar. Non-polar atau polar? Polar. Polar, iya polar. Satu lagi, ini senyawa CH4. Bentuknya simetris atau asimetris? Ya, kalau simetris berarti dia senyawanya polar atau non-polar? Non-polar. Jadi kita akhirnya bisa menentukan. Nah, kalau misalnya dalam selarutan itu ada istilah like dissolves like. Jadi senyawa polar ya, kita ibaratnya senyawa polar larut dalam senyawa polar, sedangkan senyawa non polar larut dalam senyawa polar. Jadi misalnya ini gula larut dalam air, berarti mereka punya sifat yang sama. Sedangkan jika minyak ini tidak bercampur dengan air, berarti di sana ada perbedaan sifat. Siapa ya? Kalau air sama minyak ini berarti siapa yang polar, siapa yang non polar? Airnya polar, minyaknya non polar. Nah, airnya polar, minyaknya non polar. Ini untuk evaluasi mengetahui kemampuan atau pemahaman kalian. Itu sudah buat tes formatif di Google Form. Linknya juga sudah ada di GC. Silakan dikerjakan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kegiatan yang kita lakukan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.